ritual baru para naga agar terhindar dari peradaban manusia. Seperti apa keseruannya? Yuk, simak video ini sampai habis setelah intro yang satu ini. Di suatu lembah yang jauh dari pemukiman manusia, ada begitu banyak naga yang tinggal di sana. Hari itu ada Fire Drake dan temannya Sorrel diam-diam mendengarkan obrolan para naga dewasa. Tapi karena tidak sengaja terpeleset, Fire Drake pun jatuh dan itu membuat ayahnya yang merupakan pemimpin di sana marah dan langsung menyuruh Fire Drake pergi. Singkat waktu, keesokan harinya Fire Drake menemui Sladebeard, naga paling tua, untuk menceritakan ulang kisah tentang lingkaran surga, tapi dia hanya memberitahu tempatnya kemudian kembali tertidur. Fire Drake pun bergegas untuk memberitahu Sorrel ketika mereka sedang tenang-tenangnya bermain. Tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar. Walaupun takut, mereka menyelidiki sebenarnya suara apa itu. Dan ternyata itu adalah ulah manusia. Mereka kini sedang berusaha merusak wilayah tempat tinggal para naga. Keduanya pun langsung memberitahu yang lain, lalu keributan pun terjadi. Ada beberapa yang berpikir untuk melakukan perang dengan manusia dan tidak melihat pada zaman dulu bagaimana manusia dan naga terbang bersama-sama. Ayah Fire Drake yang tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan menyuruh semuanya untuk bersembunyi dulu dan menunggu manusia melewati mereka. Dan waktunya hanya sampai pada malam purnama berikutnya. Tidak ingin mengulur-ulur waktu, semua naga dan binatang yang lain mulai mempersiapkan bekal untuk bersembunyi, termasuk keluarga Sorrel, namun berbeda dengan Fire Drake. Dia punya ide untuk mencari lingkaran surga agar semua naga bisa memiliki tempat tinggal yang lebih aman. Namun Sorrel yang berpikir hal itu sangat akan sulit untuk dilakukan, memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sorrel sangat mengkhawatirkan Fire Drake dan akhirnya memutuskan untuk menyusul. Hampir saja dia tertinggal karena ternyata Fire Drake akan berangkat. Malam itu, untuk sekian lama tidak terbang, Fire Drake kembali mengepakkan sayapnya. Ketika mereka sedang mengambang di udara, Sorrel mengiyakan pertanyaan Fire Drake yang ingin mendarat di kota tempat tinggal manusia, hanya untuk mencari seorang peramal yang maha tahu alias Mbah Google. Mereka mendarat di sebuah tempat yang sepi akan manusia. Sambil menunggu Sorrel kembali dengan informasi tentang lingkaran surga, Fire Drake masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan seorang anak kecil. Melihat pakaian yang dikenakan oleh anak itu, Fire Drake berpikir jika dia adalah seorang Dragon Rider. Si anak yang masih kaget karena tiba-tiba ada naga di tempat tinggalnya, hanya bisa diam dan mengiyakan pertanyaan Fire Drake. Tapi dengan cepat dibantah oleh Sorrel, dia meyakinkan Fire Drake untuk tidak percaya dengan manusia. Dan memang benar, anak itu hanya seorang bocah biasa yang suka mencuri dan sekarang keberadaannya sudah diketahui polisi. Fire Drake yang masih yakin jika anak itu adalah Dragon Rider mengajaknya untuk pergi menjauh dari kejaran para polisi. Sepanjang perjalanan Sorrel hanya bisa menggerutu dan karena sudah semakin bingung, anak itu pun meminta turun dan membatalkan diri untuk menolong Fire Drake. Dia pergi dan tak lama datang 3 kurcaci hutan. Sorrel sudah berusaha untuk menyembunyikan Fire Drake dari mereka, tapi ketahuan juga. Satu dari mereka memutuskan untuk pergi dengan alasan ada pekerjaan lain. Padahal dia ingin memberitahu Nettlebrand tentang keberadaan naga perak yang sudah lama tidak pernah ditemukan. Di situ juga obrolan antara Sorrel, Fire Drake, dan 2 kurcaci tentang letak lingkaran surga selesai. Anak tadi juga datang lagi dan tiba-tiba menawarkan bantuan, serta menamakan lagi dirinya sebagai Dragon Rider. Karena Sorrel tahu anak itu sudah berbohong pun tentu marah. Dia menolak kehadirannya lagi. Sedangkan Fire Drake mulai merasa aneh dengan kastil yang tak jauh dari keberadaan mereka. Dia juga tambah panik ada sesuatu yang mendekat. Untungnya dia bisa cepat kabur membawa Sorrel dan Dragon Rider. Nettlebrand yang melihat mangsanya kabur marah. Dia lalu menyuruh homunculus kecilnya untuk membuntuti mereka, yang berakhir pada sebuah gurun pasir yang sangat luas. Mereka jatuh di sana karena badai besar menerjang dan Fire Drake tidak bisa menghindarinya. Tapi hal tak terduga mereka temukan di sana. Bangunan kuno yang hampir terkubur pasir. Karena penasaran, Sorrel masuk dan menemukan Fire Drake tidak sadarkan diri di sana. Dragon Rider yang mengikuti langkah Sorrel menjadi takut karena melihat beberapa tulang manusia di sana. Dia lalu memilih untuk keluar tapi terhenti karena seekor makhluk aneh tiba-tiba masuk. Sontak mereka berdua langsung bersembunyi. Dan karena tidak mungkin mereka melawan, Dragon Rider mencoba membangunkan Fire Drake. Ketika bangun, Fire Drake menyemburkan apinya untuk pertama kali. Tapi dia gagal.
dan Dragon Rider sangat tidak percaya itu karena binatang menyeramkan itu sudah sangat marah dan lapar. Dia langsung mengejar mereka semua. Ketika posisi mereka sudah terpojok, manusia bernama Profesor Barnaba Weisengeren datang menolong mereka. Dia hanya menggunakan cermin untuk membuat binatang itu pingsan. Profesor sangat takjub saat melihat naga perak berada di hadapannya, tapi tidak dengan Dragon Rider. Dia memberikan kata-kata kasar kepada Fire Drake karena sudah gagal menyemburkan api. Mendengar itu Fire Drake sakit hati dan memilih pergi. Dia duduk menyendiri sampai akhirnya Dragon Rider datang untuk mendengarkan penjelasan Fire Drake mengapa dirinya tidak bisa menyemburkan apinya. Dia juga sekaligus memberitahu alasannya mencari lingkaran surga. Dragon Rider pun merasa iba. Dia kemudian dengan sangat senang hati ingin membantu Fire Drake menemukan lingkaran surga tersebut. Dan karena hari sudah mulai malam, mereka dipersilahkan menginap di tenda milik Profesor. Homunculus juga berusaha ikut sambil terus bersembunyi. Di tenda, Fire Drake memberitahu Profesor tujuannya dan tanpa mereka sangka, Profesor mengetahui beberapa hal tentang itu. Dia membuka peta dan merujuk Himalaya sebagai tempat menuju ke lingkaran surga. Tapi tidak tahu letak tepatnya, maka dari itu dia menyuruh Fire Drake dan kawan-kawan untuk bertanya kepada Jin dengan 1000 mata. Tapi mereka harus melewati beberapa hal berbahaya sebelum bertemu Jin, serta harus berhati-hati ketika akan bertanya. Di tempat lain, Nettlebrand masih menunggu info dari Homunculus. Setelah lama menunggu, akhirnya dia mendapatkan info yang ditunggu-tunggu. Nettlebrand kemudian menyuruh Homunculus untuk tetap bersama mereka sampai bertemu dengan Jin 1000 mata. Sedangkan Nettlebrand sendiri akan menyusul menggunakan kapal selam yang sudah lama tidak dipakainya. Kembali lagi ke tenda, Dragon Rider bangun dengan cara yang agak menyebalkan. Dia mengalami mimpi buruk dengan kejadian masa lalunya. Lalu bergegas mencari sesuatu di tasnya, tapi tidak ketemu. Ternyata yang dicarinya adalah koran isi berita tentang kematian orang tuanya. Koran itu diberikan oleh Profesor karena tak sengaja menemukannya. Tahu jika Dragon Rider adalah sebatang kara, dia menawarkan pekerjaan kepadanya. Dengan memberikan kartu nama, dia berharap Dragon Rider mau menerimanya. Hari itu Fire Drake dan kawan-kawan langsung bersiap untuk pergi. Dragon Rider juga. Dia mengambil tasnya dan Homunculus sudah berada di dalam arena burung gagak meninggalkannya. Walaupun dia takut, dia harus tetap bersama dengan Fire Drake dan kawan-kawan. Dalam perjalanannya, mereka melewati beberapa rintangan dan sesekali turun untuk beristirahat. Dragon Rider juga sempat membantu Fire Drake untuk menggunakan apinya tapi belum bisa. Sampai suatu ketika, Sorel dan Dragon Rider bertengkar karena menurut Sorel, Dragon Rider adalah penunjuk arah yang sangat buruk. Tapi hal buruk menimpa Sorel, dia tiba-tiba saja dibawa pergi oleh elang raksasa. Fire Drake langsung menyelamatkan Sorel. Dalam aksi pengejarannya dan sudah sangat khawatir dengan temannya, Fire Drake langsung menyemburkan api birunya untuk membebaskan Sorel dan berhasil. Ketika mereka mendarat, Fire Drake lebih antusias membahas keberhasilannya dengan Dragon Rider karena menurutnya mungkin gara-gara dia, Fire Drake bisa menyemburkan apinya. Dalam perjalanan yang panjang itu, akhirnya mereka sampai juga di jurang tempat Jin 1000 mata berada. Mereka kemudian turun untuk menemukan Jinnya. Ketika Jin itu keluar, mereka berusaha untuk tidak memberikan pertanyaan yang sudah pernah Jin itu dengar atau dia akan membakar pohon dan jika mau membakar mereka. Hampir saja Fire Drake mengacaukan semuanya. Untungnya Dragon Rider mampu memberikan pertanyaan aneh yang jawabannya akan membantu mereka menemukan lingkaran surga. Jin sendiri yang merasa harus menjawab pertanyaan Dragon Rider, mengangkat tubuh anak itu dan memperlihatkan semua lewat matanya. Setelah pertanyaan dari Dragon Rider sudah dijawabnya, Jin meminta pertanyaan lain dan Sorel memberikan pertanyaan yang sudah sering didengarnya. Dan itu membuat Jin sangat marah. Dia tanpa segan langsung menyemburkan api dari matanya kepada Sorel dan Fire Drake. Kemudian saat dirinya akan menyerang Fire Drake, Nettlebrand datang. Dia menyerang Jin dan karena tidak terima Jin balik menyerangnya, hal itu dimanfaatkan oleh Fire Drake dan kawan-kawan untuk kabur. Dengan membawa Dragon Rider yang menjadi aneh setelah melihat mata Jin, tapi walaupun begitu, Fire Drake dan Sorel tetap mengajaknya untuk menuju tempat selanjutnya. Tidak hanya Fire Drake yang sedang berjuang, di rumah mereka, ayahnya masih bertahan untuk menyuruh naga lain bersembunyi. Tapi ketika melihat manusia sudah semakin dekat dan bujukan dari yang lain, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perang. Pemberhentian selanjutnya Fire Drake adalah India.
Sampai di sana mereka disambut oleh penduduk dengan sangat ramah dan meriah. Seorang laki-laki tua bernama Deepak mengajak mereka untuk bertemu dengan istrinya Subisa. Dan diajaklah mereka menuju ke sebuah kuil tempat istirahat terakhir Farin, seorang Dragon Rider yang tak jauh dari rumah. Subisa menjelaskan beberapa hal tentang lingkaran surga, perak yang akan lebih berharga daripada emas, dan Nettlebrand. Homunculus yang sedang bersembunyi di dalam tas langsung kaget karena mendengar nama itu. Dragon Rider yang mendengar teriakan Homunculus langsung membuka tasnya dan makhluk kecil itu bergegas lari tapi dicegah oleh Sorrel. Homunculus yang sudah tak berdaya lagi meminta maaf kepada semuanya. Dia akan membantu Fire Drake dan kawan-kawan lolos dari Nettlebrand dan balasannya dia minta dibebaskan. Sorrel dan yang lain setuju, lalu ketika Nettlebrand menelpon Homunculus, Homunculus menjalankan aksinya. Dia memberikan info yang salah, tapi gagal. Telepon itu harus jatuh dan Nettlebrand akhirnya mengetahui jika Homunculus sedang berusaha membohonginya. Subisa menyuruh Fire Drake dan kawan-kawan untuk segera pergi ke lingkaran surga, karena pasti Nettlebrand sudah dalam perjalanan menyusul ke India. Awalnya Sorrel bingung akan ke sana dengan arah apa, lalu teringatlah dia Dragon Rider bisa membantu. Namun ingatan tentang tempat yang sudah diberitahu oleh Jin sudah hilang begitu saja. Dan untuk mengembalikan ingatan itu, Dragon Rider melakukan ritual dibantu oleh Subisa. Ketika ritual itu selesai dan mereka akan berangkat menuju Himalaya, peta tiba-tiba diambil oleh burung gagak suruhan Nettlebrand. Dia sendiri juga kini sudah sampai India dan sekarang Fire Drake hanya bisa mengandalkan Dragon Rider sebagai penunjuk arah. Walaupun awalnya Dragon Rider sendiri ragu, tapi akhirnya dia mau. Mereka juga tak segan mengajak Homunculus untuk ikut. Singkat waktu, Fire Drake dan kawan-kawan sudah sampai di Himalaya. Nettlebrand juga ternyata sudah sampai di sana. Ketika Fire Drake dan kawan-kawan mulai memasuki goa di sana, Nettlebrand mengejar. Tapi untungnya Fire Drake mampu menghindar dan membuat Nettlebrand terjatuh dan tertimbun salju. Berkat Dragon Rider, sekarang mereka sampai di tempat yang mereka sebut sebagai lingkaran surga. Tapi saat masuk, yang ada hanya patung naga dan tak ada yang lain lagi. Dragon Rider pun kecewa karena setelah melakukan perjalanan panjang, hanya ini yang mereka temukan. Karena pikirnya semua itu hanya kebohongan belaka, Dragon Rider memilih untuk pergi. Sedangkan Fire Drake dan Sorrel masih berada di sana. Dragon Rider terus mengumpat sampai dirinya tersandung dan tak sengaja melihat Nettlebrand. Hampir saja dia menjadi santapannya, tapi Nettlebrand sudah pergi lagi yang tak lain menuju ke tempat Fire Drake dan Sorrel berada. Tak ingin terus bersembunyi, Fire Drake memutuskan untuk melawan Nettlebrand, tapi dia tidak mampu. Dan yang terjadi adalah aksi kejar-kejaran. Dirinya mencoba menyemburkan apinya lagi, tapi tidak bisa. Fire Drake berpikir jika dirinya akan bisa menyemburkan api itu jika Dragon Rider menungganginya. Namun Dragon Rider membantah, karena semua itu hanya tergantung dari rasa percaya dirinya sendiri. Sekarang dirinya dengan Dragon Rider sudah dalam genggaman tangan Nettlebrand. Melihat Dragon Rider akan menjadi santapan Nettlebrand, kekuatan untuk menyemburkan api muncul lagi. Api itu kemudian melelehkan Nettlebrand. Setelah semua keadaan kembali tenang, Fire Drake mulai sadar. Dragon Rider juga kemudian langsung memuji Fire Drake, tapi Fire Drake sudah kehilangan semangat karena tujuan utamanya bukan itu, melainkan menemukan lingkaran surga. Di tengah kesedihan dirinya, Sorrel tak sengaja menemukan benda yang ternyata adalah kunci menuju lingkaran surga yang sebenarnya. Mereka takjub karena telah berhasil. Semua hewan akan aman bila tinggal di tempat yang indah itu. Namun Dragon Rider sedih, dia bingung harus pergi kemana setelah ini. Karena di dunia manusia dia tidak memiliki siapa-siapa. Fire Drake dan Sorrel menawari untuk tinggal bersama. Namun pikiran Dragon Rider kini berbeda. Dia teringat dengan profesor yang menawarinya bekerja serta tinggal dan dia kini sudah memutuskannya. Karena waktu mereka sudah sangat mepet, Fire Drake dan kawan-kawan kembali lagi ke lembah untuk mengajak semua naga dan hewan lain ke lingkaran surga. Tepat sekali ketika mereka semua sudah ada berangkat memerangi para manusia, menggunakan bunga yang mereka ambil dari lingkaran surga, Fire Drake dan kawan-kawan meyakinkan semua naga jika mereka sudah berhasil. Tanpa basa-basi lagi, semua naga dan hewan yang lain langsung menuju ke lingkaran surga. Untuk Dragon Rider sendiri, dia sudah berubah menjadi lebih baik. Dia kembalikan apa yang sudah dia ambil sekaligus memberikan hadiah lain. Kini dirinya juga sudah hidup bahagia dengan keluarga profesor. Dan film pun berakhir.